Tanah Toraja dan Toraja Utara masih musim hujan. Bahkan, puncak musim hujan di dua kabupaten ini diperkirakan bulan Maret-April 2025. Pada Selasa, 4 Maret 2025, Kota Rantepao, ibu kota Toraja Utara, diguyur hujan deras sejak siang, membuat debit air Sungai Sadan yang membelah Toraja meningkat dan keruh. Meskipun Toraja sedang musim hujan, namun warga tetap kesulitan memperoleh air bersih dari PDAM. Apalagi di wilayah pegunungan, seperti Kecamatan Tikala, Sesean, Sesean Suloara, Rindingalo, Barupu, Rantebua, Nanggala dan Tondon, mengalami kekurangan pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM, Toraja Utara. Direktur PDAM Toraja Utara, Moses P. Limbongan, mengatakan bahwa memang saat hujan deras air yang dikelola PDAM terbatas. Pasalnya, air sungai keruh sehingga tidak bisa diproses dalam jumlah banyak. Di musim hujan, instalasi pompa akan dihentikan sementara agar tidak rusak, dan di mesin pengelola air ini tidak bisa satu kali memproses banyak karena tentunya harus disaring lebih jernih, ucapnya. Moses P. Limbongan menambahkan bahwa kebutuhan air pokok di Toraja Utara memang lebih banyak di Kota Rantepao dan di kecamatan sekitar, maka dari itu disarankan membuat tandon penampungan air. Jadi alangkah bagusnya membuat penampungan air 2 kali kebutuhan, semisal sehari dibutuhkan 50 liter kapasitas tandon minimal 100 liter, yang intinya 2 kali kebutuhan minimal, sembari menunggu air dari PDAM mendistribusi air ke rumah-rumah warga, tuturnya. Dan terakhir ia berpesan, agar warga tidak membuang bangkai binatang atau sampah ke sungai. Ini kan selain air baku dari sumber yang bersih dikelola, juga PDAM mengelola air sungai, makanya masyarakat perlu bijak dalam membuang sampah, jelasnya. Diketahui bahwa pelanggaran terpasang jaringan PDAM di Toraja Utara sebanyak 15.300 pelanggan, yang aktif memakai sebanyak 12.500 pelanggan. Memang semenjak akhir Januari sampai hari ini puncak musim hujan masih terus berlangsung yang kami sebut cuaca buruk ya. Memang seperti hari ini di Kota Rantepao sepertinya cerah dan matahari agak lumayan panas, tetapi yang kami maksud kalau di kami PDAM adalah di hulu sungai. Di wilayah hulu sungai. Nah, air kita yang terbanyak adalah sumbernya maksud saya adalah dari Likulambe Sadan, Salu Salasa, kemudian dari Sapan, Salu Silaga. Nah, dua wilayah ini menjadi penentu bagi kami khususnya di hulu ketika hujan terjadi dilaporin oleh penjaga sumber staf kami di wilayah itu. Nah, terdampaknya kemarin itu puncak waktu tanggal hari Rabu tanggal 5 Februari ya. Kapan tuh terjadi banjir, sungai-sungai meluap dan itu mengancam aset-aset kami. Dalam hal ini adalah pompa dan jaringan perpipaan air baku maupun transmisi. Terancamnya dua hal, yaitu air luapan sungai langsung, kemudian longsor di tebing-tebing yang yang dilalui oleh jaringan pipa. Salah satu yang terdampak hingga saat ini adalah jaringan air baku dari Nanggala, itu di wilayah namanya Simuluk, Kecamatan Tondon. Itu sampai hari ini solusinya dari kami perbaikannya di darurat saja dulu. Yang penting masyarakat bisa terlayani mendapat air. Kenapa belum diperbaiki secara permanen? Karena tanah di sana masih terus bergerak, yaitu tanah turun. Sehingga kami hanya mendarurat saja dulu, dan kalau terjadi hujan sepanjang malam, pasti besoknya itu tanah bergeser lagi mengakibatkan pipa rusak lagi. Nah, pipa dari Nanggala hanya satu. Seandainya ada beberapa atau ada dua minimal, nah kami akan aman dalam pelayanan. Jadi mohon maaf, memang riak-riak aduan di sosial media itu cukup tinggi minggu lalu, yang dimana kami istilahnya komplain berat oleh begitu banyak aduan, itu karena dampak dari cuaca buruk.
yaitu air yang meluap di sepanjang Sungai Sa'dan. Nah, di situ kan ada 7 sumur kami yang menggunakan pompa. Nah, kami harus matikan pada saat air sudah mulai naik di jam 5 sore. Operasional harus kami matikan karena arus sungai itu sudah tanda-tanda akan meluap atau bertambah. Nah, debitnya itu naik terus tiap jam, sehingga jam 5 sore pada saat itu saya sudah memerintahkan untuk menghentikan seluruh operasional karena mengancam aset. Dan benar, setengah 7 malam semua terendam kelelap, termasuk panelnya yang rusak, panel kontrol listriknya ya, dan pipa-pipa di sekitaran pompa. Tapi besok harinya sepanjang hari itu kami sudah perbaiki, dan malamnya sudah mulai beroperasi kembali. Jadi memang kita berupaya, dan sampai saat ini memang belumlah kondisinya benar-benar full normal kembali, belum, tapi setidaknya pelayanan sudah mulai lancar kembali. Jadi saya lihat sudah kurang lagi dalam 2-3 hari ini aduan-aduan yang disampaikan masyarakat lewat sosial media itu sudah berkurang. Artinya masyarakat sudah terlayani air lagi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.